Halo sahabat RTISI semuanya, kembali lagi jumpa kita di acara obrolan RTISI ya. Dan hari ini ditemani oleh saya Cindy dan saya Irfan. Dan hari ini kita juga ditemani oleh bintang tamu spesial asal Indonesia ya teman-teman, bernama Kak Bunga Siagian. Jadi Kak Bunga ini adalah seorang seniman, kurator, serta peneliti yang sudah cukup terkenal nih di Indonesia. Dan beberapa waktu lalu ya dia juga mengadakan pemutaran film kompilasinya di Taipei. Serta sebelumnya ya teman-teman, tepatnya pada tahun 2017 lalu Kak Bunga ini juga sempat mengadakan pameran di Asian Art Biennial di Taichung nih. Dan hari ini Kak Bunga akan ngobrol-ngobrol nih sedikit sama kita ya mengenai betul. Karirnya, terus pengalamannya tentang mengadakan pameran di Taiwan dan mengikuti kegiatan di Taiwan nih. Jadi silakan Kak Bunga boleh perkenalkan dirinya dulu. Ya. Oh iya, halo teman-teman, saya Bunga Siagian. Saya asalnya dari Jakarta, tapi sekarang tinggal di Jatiwangi, Majalengka, Jawa Barat. Saya berkomunitas, berkolektif di sana. Ya sehari-harinya sebagai seniman, peneliti, produser budaya kayak gitu. Nah, Cindy jadi kepo nih ya teman-teman ya. Kak Bunga ini gimana sih kok bisa, maksudnya kayak mengadakan pameran di Taiwan pada tahun 2017 lalu bisa nih mengadakan pemutaran film di sini juga? Pastinya karena diundang ya. Jadi tahun 2017 salah satu kuratornya Asian Art Biennial itu dari Ruang Rupa, namanya Ade Darmawan. Terus dia undang kolektif kami untuk ikut. Terus kalau yang sekarang ya sama ya. Jadi kuratornya The Cube itu, Aosoyi itu kami udah temenan cukup lama. Ketemu di festival film, terus dia bikin project namanya Grilling Border itu, terus dia ngundang aku. Oke. Tapi kalau koneksi atau jejaring antara kesenian di Indonesia dengan Taiwan sendiri, seperti apa sih Kak selama ini dari pengalaman Kak Bunga? Udah lumayan cukup deket ya, cukup sering kerja sama juga gitu. Maksudnya kayak misalnya OCAC gitu, itu adalah salah satu institusi yang sering banget kerja bareng sama seniman Indonesia. Bidangnya pun bermacam-macam ya, berarti lintas kesenian atau seperti apa? Ya macam-macam, visual art, terus kemudian sound, terus kayaknya di bidang teater juga lumayan banyak tuh. Iya. Nah kalau Kak Bunga sendiri yang mengadakan pemutaran film itu berarti di bidang pergerakan gambar ya, atau di bidang sound bergerak? Iya, gambar bergerak. Sebenarnya ya orang taunya kan film gitu ya, atau video gitu. Tapi kenapa pakai istilah gambar bergerak sebenarnya biar mencakup itu sih seluruh produksi visual yang bergerak gitu. Mau itu video, mau itu film, mau itu konten TikTok, mau itu video YouTube segala macam, itu namanya gambar bergerak. Jadi kami pakai istilah itu biar nggak misah-misahin lagi gitu. Oke. Jadi kedatangan kedua Kak Bunga ini di Taiwan, apakah khusus untuk pemutaran film ini atau ada agenda lain nih Kak yang berkaitan dengan proyek-proyek keseniannya? Sebetulnya ya itu ya aku tuh diundang untuk terlibat sama Grilling Border ini kan. Itu tuh dia punya satu acuan kuratorial sebetulnya. Terus karena cuma 2 minggu, sebetulnya datang ke sini untuk riset aja sih. Kayak aku misalnya mau nerjemahin Grilling Border dengan cara seperti apa gitu, dan aku bisa ketemu orang, datang kemana segala macam untuk cari tahu. Tapi Soyi kemudian karena sayang banget kalau cuma riset gitu, jadi dia bikin berapa presentasi gitu kan. Kayak kemarin yang aku presentasi riset soal penelitianku pas berapa hari setelah aku datang. Terus yang besok ini juga kayak aku presentasi, karena aku juga kerja sebagai kurator film. Jadi aku juga coba menerjemahkan proses risetku lewat praktek artistik juga gitu. Jadi apa yang aku putar besok ini beberapa waktu lalu itu berhubungan erat juga sama riset yang lagi aku lakuin. Aku kepo nih ya Kak Bunga ya, yang filmnya itu Kak Bunga berfokus pada apa yang sempat diputar beberapa waktu lalu? Moving Southward ya. Jadi Moving Southwards ini kan sebetulnya satu kebijakan pemerintah Taiwan ya tahun 90-an gitu. Jadi pemerintah Taiwan
waktu itu meminta investor-investor di Taiwan untuk mindahin bisnisnya semua ke Asia Tenggara gitu, Oke. gerak ke selatan lah. Sebetulnya ini jadi metafor yang cukup baik gitu, policy ini untuk menggambarin sebetulnya gimana apa ya, sistem dunia itu bekerja gitu. Jadi mereka memang betul-betul untuk mencari, untuk mendukung apa ya, bisnisnya, proses kapitalnya itu ya memang harus ke selatan kan, karena natural resources semuanya ada di sana gitu. Jadi aku ngomongin ini ada hubungannya juga sama misalnya pemerintahan Jokowi 10 tahun ke belakang gitu. Itu kan sangat neoliberal. Terus kemudian ini adalah satu-satunya pemerintahan di mana 60% orang-orang yang duduk di pemerintahan itu punya latar belakang bisnis gitu. Jadi businessman gitu. Jadi pemerintahan itu memang sangat apa ya, membela kepentingan bisnis dan segala macam. Dan kalau ditarik di sejarah misalnya Asia Tenggara gitu, kita udah lama juga gitu jadi tempatnya orang gitu, tempatnya kekuatan-kekuatan kapital itu untuk naruh bisnisnya, untuk mengekstraksi natural resource dan segala macam gitu. Jadi kuratorial aku ini tuh akan berisi film itu berisi film-film yang kayak natap balik gerakan ke selatan itu gitu. Jadi kayak kalau gerakan kapital itu ke selatan memang ambisinya adalah untuk ekspansi kapital dan segala macam. Nah, film-film yang ditonton besok itu adalah tatapan balik dari selatannya gitu. Jadi apa yang terjadi setelah proses kalian bergerak ke selatan itu, kalian bisa lihat gitu bahwa yang terjadi di tanah, misalnya di Indonesia, dalam konteks pemerintahan itu di Indonesia ya, itu terjadi banyak sekali perubahan sosial, perubahan ekologis dan segala macam gitu. Jadi ketika misalnya ngomongin gerak ke selatan gitu, moving southward gitu, dan kita bisa lihat di gimana sinema tuh sebetulnya jadi tempat kita untuk melihat bahwa penduduk tanah-tanah yang ada di selatan ini itu juga punya agensi untuk cerita apa yang terjadi sebetulnya selama puluhan tahun menjadi ya tempat. Iya. Tapi berarti gambar bergerak yang diputar kemarin itu masuknya ke dokumenter kah, dan topik-topik apakah yang disajikan, apakah semuanya misalnya berkaitan dengan misalnya tadi lingkungan kah, atau misalnya campur-campur juga dengan topik-topik lain yang mungkin kesannya lebih ringan gitu? Iya, karena aku tadi dibilang kenapa kami pakai istilah gambar bergerak gitu, itu karena nanti kalau misalnya kamu di kotak-kotakin gitu apakah ini dokumenter, apakah ini fiksi dan segala macam, itu jadi susah tuh gitu, karena ini kayak bukan dokumenter deh, tapi ini kayak fiksi deh, pas jadi bingung gitu. Jadi udahlah, kita pakai istilah gambar bergerak buat keluar dari batas-batas itu, karena banyak sekali ada beberapa film yang pendekatannya sebenarnya eksperimental. Terus isu nah ini menarik sekali gitu. Film-film yang aku putar kemarin itu adalah film-film Indonesia pertama yang ngomongin soal misalnya krisis ekologis, perubahan sosial, perubahan lingkungan, tapi di perspektif non-human. Wah, jadi ini unik sekali ya. Iya, jadi bukan pakai perspektif manusia gitu. Jadi 3 film yang aku putar kemarin itu pendekatannya adalah si filmmaker itu menjadi interlokutor. Interlokutor dari kalau ada satu film yang dia jadi interlokutor dari Timah gitu. Jadi pendekatannya memang si filmmaker ini berusaha untuk ngomongin krisis ekologis tapi bukan dari perspektif misalnya manusia sebagai korban gitu. Jadi pendekatannya cukup baru gitu. Jadi ini adalah film-film pertama yang ngomongin soal non-human dan relasinya dengan ya industrialisasi di Indonesia. Karena sebelumnya juga tentu banyak ya yang ngomongin krisis ekologis, tapi kan pendekatannya kayak watchdog gitu. Pendekatannya ya kayak inilah whistleblower mereka kan. Sangat dokumenter. Terus ya pendekatannya
kayak gitu lah. Berarti relatif karya-karya baru ya Kak yang ditampilkan kemarin? Dari 5 tahun 5 tahun terakhir. ya? 5 tahun oke, terakhir. oke. Nah, terus gimana nih kesan pesannya kayak mengadakan pemutaran film di Taiwan gitu loh. Apakah menurut Kak Bunga sendiri Taiwan ini adalah wilayah yang ramah seni gitu? Oh ya, industri seninya sih hidup ya gitu, karena pemerintahnya juga punya duit untuk mendukung semua kegiatan itu gitu. Soalnya kalau dibandingin sama Indonesia ya jauh. Indonesia tentu sekarang udah punya platform Dana Indonesiana, kita punya Kementerian Kebudayaan yang cukup progresif di bawah Hilmar Farid. Tapi itu semua kan baru ya. Mungkin nanti terasanya 10 tahun ke depan gitu. Jadi sekarang nih kita adalah lagi proses uji coba. Karena semuanya juga masih diuji coba kan. Kayak Dana Indonesiana tuh tiap tahun selalu ada ada perubahan, tapi perubahan ke arah yang lebih baik ya. Jadi kayak ada masukan tiap tahunnya dan segala macam. Nah, kalau dibandingin Taiwan ya jauh sekali gitu industrinya. Kalau dari riset yang dijalani oleh Kak Bunga 2 minggu terakhir ketika di Taiwan, ada nggak sih beberapa yang mungkin bisa dibocorin ke pendengar apa yang didapat dan apa hal baru yang mungkin akan menunjang karya Kak Bunga selanjutnya? Kayak sebenarnya seminggu terakhir tuh aku lebih kayak banyak nanya-nanya, ngobrol-ngobrol santai sih sama teman-teman ya, sana kayak sama Zoe, kuratorku, terus sama anak Kosi Esi gitu. Sebenarnya kayak karena aku fokus mau riset soal KDI gitu. Jadi KDI itu kan dibuat tahun 67 ya, dan itu dibikinnya sama Bakin. Gitu loh. Intelijen gitu, yang dibikin pertama kali itu Intelijen gitu, dan Intelijen ini adalah tentu saja bagian dari pemerintahan Soeharto pada saat itu, yang ya waktu itu dia menang lah ya, karena kan pasca 65, terus Bakin ini dilatih sama CIA, terus sama Mossad Israel segala macem. Jadi aku tertarik gitu karena project pertamanya Bakin itu adalah ini. Si KDI ini yang Kadin ya. Setelah itu kan Kadin, terus baru KDI gitu. Terus kayak karena aku juga banyak riset soal periode 50-an 60-an dan Perang Dingin gitu. Jadi aku pengen ngeliat institusi ini tuh sebetulnya satu contoh yang sangat baik gitu ya, gimana misalnya gerakan anti kiri di Global South itu kemudian berujung pada proyek-proyek seperti ini gitu, yang untuk memuluskan ya Amerika menjadi salah satu satelitnya lah ya. Ya betul. Gitu. Terus sekali nih ya. Makanya emang serius. Kayak yang santai apa ya? Aman. Kak Bunga kan menjadi kayak kurator lah, terus meneliti tentang banyak hal gitu loh. Ibaratnya yang masyarakat awam ini sebenarnya kurang ngeh gitu loh. Kayak hal yang diteliti unik-unik gitu loh. Nah selain itu ya Kak Bunga itu kan juga terlibat nih. Ini juga menurut saya unik sih ya. Ini ada informasi Kak Bunga juga aktif mengelola Badan Kajian Pertahanan atau pertanahan ya teman-teman ya. Jadi ini sebuah badan yang melakukan eksperimen dengan metode dan bentuk seni tentang lanskap budaya nih. Kenapa nih Kak Bunga pengen mendirikan itu? Kenapa ya? Jadi aku tuh tahun 2016 itu kan aku pindah ke Jatiwangi ya. Di Jatiwangi itu ada satu kolektif namanya Jatiwangi Art Factory. Dan mereka memang karena itu adalah wilayah penghasil genteng, jadi memang praktik artistik mereka banyak sekali menggunakan tanah gitu. Tanah liat ya? Menggunakan tanah liat dan segala macam. Nah, karena kalau aku tuh pendekatannya sebetulnya lebih sering basisnya riset kan. Riset, terus aku kayak mikir, karena aku nggak bisa gitu, craftsmanship gitu nggak bisa bikin keramik, nggak bisa bikin alat musik dan segala macam. Jadi aku sama suamiku itu karena sekarang bikin ini Badan Kajian Pertanahan, karena pendekatannya riset, pendekatannya kajian kan, tapi memang lewat praktik-praktik artistik. Terus kami memang fokus ini sangat site spesifik kerjanya. Jadi kami bekerja di satu desa yang merupakan bagian dari 7 desa yang sampai saat ini masih punya konflik tanah sama Angkatan Udara, sama TNI AU. Jadi ini PKP ini itu kan
berarti kan meneliti soal tanah, ibaratnya kayak Kak Bunga nih di Instagram saya lihat kayak banyak sekali nih kayak tanah makam gitu kan, tanah keramat. Nah, itu proyeknya BKP sendiri itu sebenarnya apa sih? Untuk melestarikan tanah budaya atau untuk memperjuangkan hak-hak warga atau bagaimana nih Kak Bunga? Ya sebetulnya berangkat dari konteks itu ya tadi, kami bekerja sebagai warga yang sebetulnya nggak punya legalitas gitu ya, legalitas kepemilikan tanah gitu. Tapi pertanyaannya kan sebetulnya bagaimana cara membuktikan gitu bahwa kita tuh pemilik tanah yang sah atau bukan. Kalau pakai logika negara itu kan ya berdasarkan paper ya, berdasarkan surat-surat gitu. Tapi kan kalau logikanya logika kultural gitu ya, yang pemilik tanah adalah orang yang merawat tanah di sana gitu, yang memang hidup di sana gitu, yang punya riwayat kepemilikannya itu adalah relasi kultural gitu. Nah, gagasannya sebetulnya BKP adalah kami pengen bikin satu bukti gitu ya, pengen memperkuat bukti bahwa kepemilikan tanah itu adalah relasi kita sama tanahnya gitu. Jadi bukan soal legalitas paper yang dikeluarkan sama negara. Jadi kerja-kerja BKP itu adalah kami bersama warga kemudian bikin banyak sekali kegiatan kultural gitu. Kami bikin festival, terus kami bikin performance tahunan, kami bikin museum, terus kami bikin pasar sendiri gitu ya untuk memperkuat ekonomi lokal. Kami bikin kelompok musik dan segala macam. Sebetulnya adalah untuk memperkuat status kepemilikan kami gitu. Karena kami yang merawat kebudayaannya, kami yang menghidupi kebudayaannya, kami yang merawat tanahnya dan segala macam. Oh, berarti nggak ada sangkut pautnya dengan ibaratnya memperjuangkan sengketa-sengketa tanah gitu, nggak ada ya? Secara formal. Ada juga tapi ya? Tidak secara formal ya. Ada, kami patokannya kan sebetulnya dalam Undang-Undang Agraria tahun 60 itu gitu. Jadi yang ngomongin soal dalam periode waktu tertentu kalau kamu memang hidup di situ dan kemudian punya relasi kultural dengan tanahnya, itu sebenarnya bukti yang sah. Jadi sebenarnya kami menguji coba Undang-Undang Agraria tahun 60 itu gitu. Dan jadi ketika misalnya tentu saja kami juga perjuangan legal formal ya. Ada beberapa kali kami datangin BPN lah, terus Kemenkumham dan segala macam. Yang kami presentasikan adalah itu gitu, bukti-bukti kultural. Nah, ketika Kak Bunga menawarkan konsep pendekatan kesenian nih ke warga lokal, bagaimana sambutan mereka dan bagaimana membuat mereka ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang mungkin baru buat mereka gitu? Betul, pasti ada tantangannya ya, karena kita itu kan aku ngerasa kayak warga, pendidikan politik kita itu kan lemah sekali ya gitu. Dia apalagi di akar rumput gitu. Jadi karena selama ini ya urusan-urusan kayak gini tuh urusan LSM kan, urusan aktivis gitu. Jadi ketika ada seniman atau pendekatan kultural masuk ke situ tuh kayak kaget aja. Emang ini bisa ya gitu. Pasti susah banget, tapi karena ini kegiatan kultural itu sesuatu yang menyenangkan kan sebetulnya. Di warga tuh juga sebenarnya ketika ikut terlibat itu tuh sebetulnya juga merasa senang, merasa punya ikatan baru gitu sama tetangga-tetangganya, karena sebelumnya hampir nggak ada kegiatan kolektif kan. Paling ya ada satu ritual setelah panen gitu, setelahnya ya udah gitu. Nah ini kan kayak banyak banget kegiatan yang kita tuh harus bareng-bareng gitu. Jadi senang dan segala macam. Terus jadi banyak yang ngeliput. Nah ini lumayan menarik nih peran ini ya TV itu dan wawancara gitu. Jadi karena kita jadi sering banget masuk TV, masuk media, masuk koran segala macam, terus warga baru ngeh, oh iya ternyata ini tuh bisa untuk mengadvokasi kasus kami gitu. Jadi kan kasusnya tuh jadi ter-echoing gitu kan. Nah tadi kan ngomong-ngomong sempat ada bikin band ya, kelompok musik dari kolektif apa nih, kita sebutnya kolektif atau institusi untuk badan pertanahan kolektif ini kan sempat ada kelompok musik. Ini kita sempat searching namanya Mother Bank ya, Kak Cindy ya. Jadi ini bedanya, benar Mother Bank ini kan Mother Bank nih? Kayak mirip koperasi atau bank peminjaman gitu iya, kan ya. Bang. Jadi ini coba dijelasin dong ke teman-teman pendengar, ini gampangnya gimana nih? Iya, Mother Bank itu adalah salah satu proyeknya Badan Kajian Pertanahan gitu. Jadi karena ya kami kan memang hidup di tengah-tengah warga kan. Dan kami melihat banget
aku ngelihat banget gitu gimana perempuan di sana itu menjadi konsumen terbesarnya bank-bank informal yang banyak banget, bank emok kami menyebutnya, kalau di Jawa tuh bank plecit. Jadi nih bank-bank ini kan ini ya bunganya tuh tinggi banget ya, 20%, terus kayak terus yang menarik mungkin karena aku punya sensitivitas gitu karena sering di dunia seni gitu ya. Mereka tuh sering ngumpul seminggu sekali. Ngumpul salah satu rumah warga gitu, tuh bisa menghabiskan waktu 1 jam sampai 2 jam gitu karena semuanya dicatat manual sama petugasnya. Jadi kayak antri setorannya segala macam 1 sampai 2 jam gitu. Terus mereka punya yel-yel sendiri. Karena ada berapa bank kan, setiap hari tuh beda bank gitu. Punya yel sendiri, terus aku bilang, kok ini kayak performance art ya? Itu mikirnya kayak ini unik loh. Menjadikan kayak bank-bank, ibaratnya bank-bank di perkampungan itu menjadi sebuah pemikiran seni. Iya, bisa dinyambungin gitu. Jadi bahan riset. Kalau saya mungkin kepikirannya jadi bikin apakah aku bikin pinjol gitu ya. Terus gimana tuh ketika melihat sebenarnya kan itu adalah kebiasaan mereka ya akhirnya ketika mereka didatangi oleh Bank Emok tadi, kemudian ada suatu kebiasaan yang mungkin untuk kita dalam tanda kutip pendatang baru, terus bagaimana akhirnya itu menjadi sebuah ilham untuk membuat satu kesenian baru gitu di situ, gimana tuh Kak? Iya, dia sebenarnya itu metode kami itu hacking sebetulnya. Jadi kami nggak pernah bikin sesuatu yang sama sekali baru, karena kan sulit. Kamu mesti ngenalin lagi dari ulang, bikin kebiasaan baru, itu nggak mudah. Jadi yang kami lakukan adalah sebetulnya nge-hack apa yang udah ada gitu. Sama kayak Mother Bank ini. Terus kami lihat kayak 1 jam sampai 2 jam gitu ya per minggu. Itu kalau ada 30 orang dalam waktu bersamaan meluangkan waktu 2 jam gitu untuk kerja-kerja kolektif, nih jadi apa ya? Waktu itu mikirnya gitu. Kita bikin bank, terus kita bunganya 0%, tapi mereka harus ya mengalokasikan waktu sama 1-2 jam per minggu itu untuk kerja kolektif gitu. Jadi pada bank itu ya kami awalnya kayak kita bikin ngelola kebun bareng seminggu 2 jam. Terus bikin itu ngeband gitu, mereka harus latihan segala macam. Jadi exchange-nya daripada kalian bayar bunga 20% itu adalah exchange-nya adalah kalian harus investasi waktu dan tenaga gitu. Wah, ini keren banget. Ini sebuah konsep yang unik gitu loh. Dan ini partisipannya itu kebanyakan dari kaum ibu-ibu ya, apa laki-laki boleh? Kami ngikutin kebiasaan yang ada sih. Jadi semua pembicara memang ibu-ibu. Oh, ibu-ibu. Nah, terus ini khusus di wilayah Jatiwangi aja. Ya. Nah itu aku sempat lihat di YouTube ya, itu kan bahkan udah tampil di salah satu festival musik di Indonesia ya. Itu terus pakai pakaian yang unik tuh, pakai songkok atau peci hitam yang panjang sekali, terus pakai kerudung warna pink. Itu idenya dari mana tuh Kak? Kami kerja bareng sama sama satu fashion designer. Dia cukup terkenal. Kamu tahu Om Leo kan? Iya. Istrinya Om Leo. Oke. Ayu Dila. Anak-anak ruang rupa juga gitu. Jadi karena waktu itu sebenarnya karena jaringan kami kan cukup kuat ya, seniman kolektif seni di Indonesia tuh sebetulnya basisnya adalah pertemanan gitu. Jadi pas kami bikin project Mother Bank, terus ngobrol sama teman-teman, terus sini gue bantuin gitu. Terus si Kayu ini ya tanpa dibayar tentu saja ya kami mau bikin album, mau bikin video klip, udah aku yang desain segala macam. Nah terus kalau si Peci ini karena kami cerita ya dalam proses BKP bekerja bersama warga ini tuh seringkali emang karena kami tentu saja kita hidup di masyarakat yang sangat patriarkis gitu. Kami sering sekali bekerja dengan laki-laki terus. Jadi perempuan tuh cuma nyediain konsumsi gitu. Jadi semua festival, kegiatan segala laki-laki. Sampai kemudian titik aku ini kayak perempuan perlu dimajuin juga sih. Gimana ya caranya? Namanya lewat Mother Bank. Nah, terus kenapa Peci itu ya karena aku cerita kami tuh pengen kayak ngeblurin bahwa Peci itu bukan cuma buat laki-laki doang gitu. Jadi kayak ada perspektif gitulah yang jadi ketika mereka tampil dengan Peci dan segala macam itu sebenarnya bahwa mereka udah beyond batasan-batasan gender gitu. Nah, itu kayak ngomongin itu aja sih. Nah, terus ini, tadi kan Kak Irfan dan Kak Bunga udah membahas nih mengenai dari perspektif seninya ya, tentang peci, selendang, dan segala macam. Tapi saya kepo nih Kak Bunga, kan ini bunganya 0% dari segi ekonomi ya. Nah, terus bagaimana Kak Bunga menjamin nih ibu-ibu itu akan mengembalikan uang Kak Bunga?
karena kami tetangga, kenal satu sama lain. Semangat kolektif itu semangat ya. kolektif. Nah, Wah, Kan ini unik beda loh. ya kalau misalnya yang punya banknya itu adalah kita nggak tahu siapa gitu ya. Iya. Kita kan itu nggak ada jaminan juga kan dibayar apa segala macam, itu yang makanya sering sekali konflik, berantem itu, lah. makanya ini yang jadi pertanyaan selanjutnya nih Kak Cindy nih. Apa respon dari bank-bank yang sudah ada dengan keberadaan Mother Bank Mother ini. Bank yang progresif ini? Mereka sih tentu saja masih beroperasi ya, Oke. cuma nggak cuma jadi berkurang gitu karena ibu-ibu sekarang jadi kayak punya pemasukan sendiri Oke. dan segala macem, dan kayaknya sih karena si bank-bank lain ini tuh dia hampir di seluruh apa ya skopnya tuh bisa satu kabupaten kan. Oke. Dan kalau kami cuma satu desa Iya. gitu. Oke. Oh, pantesan ya, jadi saling kenal. Nah, apakah Kak Bunga misalnya, kan biasanya ibu-ibu ini akan kayak ibaratnya itu mempromosikan Bank Mother ini ke teman-temannya. Nah, apakah nanti teman-temannya Kak Bunga juga terima gitu sebagai nasabah? Sekarang bukan aku lagi yang managing itu ya. Jadi karena sejak ibu-ibu ini jadi terkenal gitu, terus kami jadi kayak sering dapat undangan manggung gitu kan. Terus kami jadi punya uang sendiri. Jadi tadi kan memang pakai uang aku, gitu. Terus sekarang pakai uang ibu-ibu sendiri. Jadi sekarang aku udah gak megang uang Mother Bank. Ibu-ibu sendiri yang ngelola. Jadi mereka akan menentukan siapa yang bisa minjem dan segala macam. Terus Kak Bunga punya kisah nggak sih mengenai ibu-ibu ini, kayak dulunya misalnya dia pakai bank yang pinjol atau apa, nah setelah bergabung dengan Mother Bank ini dia kayak punya pendapatan sendiri, ada nggak sih kisah yang paling berkesan gitu? Kisah paling berkesan tuh sebetulnya ini ya, aku mau cerita tantangan sih, kayak beberapa anggota Mother Bank itu karena jadi sibuk gitu, Yeah. sibuk manggung, sibuk berkegiatan, terus ada yang kemudian sama suaminya jadi nggak boleh kayak gitu, nggak boleh. Itu juga ada gitu, ada yang itu sedih banget, itu cerita yang sedih sekali gitu, ibunya sampai nangis karena dia ngerasa hidupnya jadi berubah kan. Iya. Setelah ada Mother Bank, dia ketemu banyak orang gitu yang tadinya tuh, bayangin aja sebagian besar ibu-ibu itu nggak pernah naik kereta, nggak pernah ke Kayak Jogja, diinjek gitu ya. ya saking kehidupan desanya, Hanya di situ aja ya, di situ aja kehidupannya, gitu, ya, betul. kehidupannya gitu. Kami bawa ke Jogja gitu kan untuk pameran Jogja Biennale, tuh banyak banget yang baru pertama kali ke Jogja gitu. Jadi buat mereka sih ini perubahan yang cukup signifikan Ya, sih. betul. Menarik ya. Dan mungkin fokusnya Kak Bunga nanti setelah ada PKP dan Mother Bank ini apa? Apakah Kak Bunga akan membuat proyek-proyek baru lagi atau misalnya fokus di salah satu di kedua proyek itu? Ada kami mau bulan depan aku akan pameran di Eindhoven. Jadi aku mau ngomongin soal masyarakat adat di sana. Jadi sekarang tuh kami sama warga Wates itu lagi mau ngajuin ke pemerintah daerah Majalengka status sebagai kampung adat. Oke. Jadi kan kalau namanya kampung atau masyarakat adat itu kan di kepala kita itu adalah orang-orang yang memang punya tradisi turun-menurun dan segala macam gitu. Nah, kami mau challenge. Kira kalau logikanya seperti itu kan sebenarnya warisan kolonial ya. Iya. Gitu. Itu nggak ada kesempatan buat warga-warga yang tinggalnya di pinggiran, yang setengah urban, setengah rural, yang nggak punya ikatan atau tradisi seperti apa yang kita bayangin tentang masyarakat pedalaman gitu ya. Dan sementara potensi seni dan budaya atau pendekatan kultural itu sangat besar untuk kasus-kasus tanah gitu. Jadi kami lagi mau coba ajukan status sebagai masyarakat adat atau kampung adat gitu, yang sementara tradisi dan segala macamnya itu baru kami buat gitu. Jadi kayak ada agensi komunitas gitu. Jadi ngebayangin tradisi itu bukan sesuatu yang kayak sudah beku dari sananya, seolah-olah nggak pernah apa. Bahkan pada beberapa titik itu cuma jadi objek-objek museum dan segala macamnya, nggak relevan sama sekali sama kehidupan kontemporer gitu. Dan kami lagi mikir, jadi kami lagi ajuin itu sekarang ke pemerintah daerah, dan kami mau kerjasama dengan satu museum di Van Abe namanya, di Eindhoven gitu. Jadi akan kerja sama 5 tahun antara Badan Kajian Pertanahan dengan
Fund AB gitu. Wah, Oke. luar biasa sekali ya nih teman-teman ya proyeknya Kak Bunga. Terus dampaknya yang dia hasilkan untuk masyarakat dan Betul kontribusinya entah itu di Indonesia, di Taiwan ataupun di luar negeri ini juga sangat luar biasa dan udah diakui nih ya teman-teman bahkan oleh pemerintah. Tapi sayang sekali nih teman-teman karena waktunya yang sudah habis, maka dari itu saya Cindy Saya Irfan. dan Kak Bunga kita pamit undur diri terlebih dahulu. Sampai jumpa semuanya. Dadah. Dadah.